Corpse Party menceritakan tentang murid SMA yang terjebak pada bangunan tua, di mana pada bangunan tersebut terdapat banyak sekali arwah yang bergentayangan. Para murid yang sudah terjebak sudah dipastikan tidak bisa keluar dari bangunan itu. Satu-satunya jalan untuk bisa selamat yakni menghancurkan ruang dimensi dengan cara menenangkan beberapa arwah yang berada di sana. Apakah mereka bisa keluar dari bangunan terkutuk itu, mengingat terdapat banyak sekali makhluk goib yang bergentayangan? Simak aja terus pokoknya ya. Namun sebelum itu dan biar nggak bingung, mari kita bahas backstory dari SD Tenjin. Kenapa bisa menjadi tempat terkutuk yang memakan banyak sekali korban jiwa? Pada sekolah dasar bernama Tenjin, terdapat seorang perawat cantik bernama Yoshie Shinozaki. Meskipun sudah memiliki anak, akan tetapi Yoshie ini masih terlihat muda dan disukai oleh anak-anak yang ada di SD Tenjin. Bahkan karena saking mempesonanya, membuat kepala sekolah pun jadi jatuh cinta kepada dirinya. Dikarenakan rasa cinta yang sudah menggebu-gebu ketika hari menjadi sore, kepala sekolah pun ingin melakukan dengan si Yoshie ini. Namun dikarenakan Yoshie sudah punya suami, dirinya pun langsung segera menolak dengan keras akan ajakan itu. Kepala sekolah yang gak terima karena ajakannya ditolak langsung mengejar Yoshie dengan sekuat tenaga. Namun sayang akibat tindakannya justru membuat Yoshie terjatuh dari atas tangga, yang hingga pada akhirnya Yoshie meninggal akibat lehernya yang patah. Di waktu yang sama ketika Yoshie meninggal, tidak sengaja Sachiko pun melihat semua kejadian yang ada, bahwa meninggalnya Yoshie selaku ibunya itu disebabkan oleh kepala sekolah. Nah, karena Sachiko telah menyaksikan semua kejadian, kepala sekolah pun memutuskan untuk membungkam Sachiko dengan cara membunuhnya. Dan hingga pada akhirnya, Sachiko beserta ibunya pun meninggal di tempat yang sama dan dibunuh oleh orang yang sama. Wayalah. Agar supaya tidak ada barang bukti, kepala sekolah pun mengubur Sachiko di ruang bawah tanah. Namun arwah Sachiko yang tidak tenang terus menteror kepala sekolah melalui mimpi setiap malamnya. Akibat mental yang tidak kuat, kepala sekolah pun langsung menggali kuburan Sachiko serta memotong lidahnya agar supaya Sachiko tidak menteror melalui sebuah mimpi lagi. Namun sayang bahwa usaha itu ternyata sia-sia. Semakin besar rasa balas dendam suatu arwah, maka semakin besar pula kekuatan yang akan didapatkan. Tek, beberapa hari pun telah berlalu dan setiap harinya Sachiko terus menteror kepala sekolah beserta adiknya kepala sekolah untuk membunuh semua murid yang ada di SD Tenjin. Kenapa? Biar para murid yang meninggal bisa menemani ibunya Sachiko pada dimensi lain, dan beberapa di antaranya terdapat Kanoyuki, Yoshizawa Ryo, dan juga Tokiko Suji. Tidak kuat karena Sachiko terus menteror melalui sebuah mimpi, kepala sekolah pun memutuskan untuk bunuh diri dari atas gedung, sementara adiknya juga menggantung dirinya sendiri, yang hingga pada akhirnya seluruh murid dan juga guru yang ada di SD Tenjin pun dikabarkan telah meninggal dunia. Dikarenakan banyak orang yang meninggal tanpa suatu penyebab yang jelas, orang-orang pun sepakat untuk menganggap kejadian ini sebagai kasus pembunuhan berantai, dan sejak saat itulah bangunan SD Tenjin dirubuhkan untuk melupakan sebuah insiden yang sangat mengerikan. Di sisi lain, dikarenakan kasus pembunuhan berantai pada SD Tenjin marak dibicarakan, Kibikiko selaku seorang novelis pun ingin meneliti lebih lanjut akan kejadian itu. Siapa tahu bisa dibikin cerita novel. Ditemani oleh muridnya bernama Naho, mereka berdua pun mulai berjelajah pada bangunan SD Tenjin yang sudah dirubuhkan. Ajaibnya, mereka berdua berhasil masuk ke dimensi lain, di mana bangunan SD Tenjin masih berdiri kokoh. Namun meskipun telah berhasil masuk, mereka berdua masih belum menemukan cara untuk keluar dari ruang dimensi. Nah, dikarenakan Nahu merupakan penulis blog terkenal dan ingin membuat gurunya bangga, Nahu pun menulis sebuah ritual bernama Sachiko Ever After pada blog pribadinya, di mana ritual Sachiko Ever After dipercaya dapat membuat persahabatan dapat bertahan hingga selama-lamanya.
sebenarnya. Akan tetapi pada kenyataannya ritual tersebut aslinya adalah Spirit in Ever After, di mana ritual ini dapat membuat seseorang atau sekelompok orang mati di tempat mereka berada. Atau secara sederhana, ritual Spirit in Ever After itu dapat membuat orang mati di tempat dia berada. Dan Nahu selaku penulis blog sengaja mengubah ritual itu agar orang-orang juga terjebak sama seperti dirinya. Kenapa? Ya karena Nahu ingin membuat gurunya bangga, soalnya Nahu ini telah jatuh cinta kepada gurunya. Dan benar aja, berkat ritual sesat yang ditulis oleh Nahu membuat beberapa kelompok murid dari berbagai macam sekolahan pun terjebak pada ruang dimensi. Mengingat pada ruang dimensi terdapat arwah anak SD yang tidak tenang atau korban pembunuhan, membuat seluruh murid yang baru aja masuk pun kena gangguan mental, sehingga mereka semua mulai saling membunuh satu sama lain. Begitu juga dengan si Nahu. Akibat merasa stres tidak bisa keluar dari ruang dimensi, tanpa disadari dirinya telah membunuh Kibikiko selaku guru pujaan hatinya, yang hingga pada akhirnya Nahu pun juga ikut mati akibat dirinya bunuh diri. Oh iya, karena meninggalnya akibat kena mental, di sini Nahu tidak sadar bahwa dirinya telah membunuh gurunya sendiri, dan Nahu juga menjadi salah satu penunggu pada ruang dimensi. Dan ya, itu adalah asal-usul SD Tenjin atau SD Penghuni Surga. Sebenarnya backstory-nya itu harus diceritain pada bagian akhir sih, cuman biar kalian gak bingung, makanya saya jelasin di awal-awal aja. Dan tanpa basi-basi lagi, mari kita langsung aja menuju ke alur cerita utamanya. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Cerita bersetting pada malam hari, di mana sekumpulan murid SMA telah selesai menggelar acara festival sekolahan. Dikala gabut nggak tahu mau ngapain sembari beristirahat, mereka pun bercerita mengenai kasus pembunuhan berantai di SD Tenjin, atau lebih tepatnya kisah milik ibunya Sachiko. Secara singkat setelah bercerita, secara tiba-tiba lampu di kelas pun mendadak mati dan terdengar suara pintu yang perlahan-lahan mulai terbuka. Mengira bahwa itu adalah ulah hantu, nggak taunya orang itu adalah Yui Sensei selaku guru pada sekolahan itu. Tujuan Yui Sensei datang kemari yakni menyuruh mereka semua untuk segera pulang beserta mengantarkan adiknya Satoshi yang bernama Yuka. Biar nggak bingung, kalian cukup hafal 3 karakter yakni Satoshi selaku karakter utama dan Naomi sekaligus Ayumi selaku heroin pada seri anime ini. Nah, dikarenakan temannya Naomi yang bernama Saiko akan pindah sekolah, di sini Ayumi ingin melakukan ritual Sachiko Ever After, di mana ritual ini katanya bisa membuat persahabatan dapat bertahan hingga selama-lamanya. Jadi walaupun pindah sekolah tuh tetap sahabat forever lah. Berdasarkan artikel yang ditulis pada blog milik Nahu, untuk menjalankan ritual ini dibutuhkan sebuah boneka kertas yang nantinya akan disobek sesuai dengan jumlah para peserta. Tak 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 tak, setelah selesai merapalkan mantra, mereka pun menyobek boneka kertas menjadi 9 bagian. Kertas sobekan ini harus disimpan dan juga dapat digunakan sebagai jimat pelindung. Namun tepat ketika boneka disobek, secara tiba-tiba terdapat gempa dan badai petir yang mengakibatkan mereka semua terteleport ke dalam ruang dimensi. Yup, semua ini disebabkan oleh ritual sesat yang ditulis oleh Nahu. Biar kalian ada gambaran, saya akan menjelaskan keadaan di ruang dimensi. Jadi ruang dimensi itu terbentuk karena arwah yang tidak tenang dari korban pembunuhan. Beberapa di antaranya ada Sachiko, Nahu, Kanoyuki, Yoshizawa Ryo, dan juga Toki Kosuji. Akibat banyak arwah yang tidak tenang, membuat pikiran atau mental orang yang masuk ke dalam ruang dimensi langsung menjadi drop. Jika udah kena mental atau putus asa, maka secara otomatis orang itu akan kerasukan. Banyak orang yang terjebak dan meninggal di ruang dimensi akibat ritual sesat beserta teror Sachiko melalui mimpi pada masa lalu. Dan meskipun peserta berada di tempat yang sama, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa orang itu akan bertemu. Kenapa? Karena mereka berada di dimensi yang berbeda. Ibarat kata beda server meski tempatnya sama lah. Dan ya, itu adalah gambaran mengenai kondisi ruang dimensi. Nah,
Di sini sudut pandang dibagi menjadi 4 bagian, dan bagi kalian yang pengen langsung ke inti ceritanya, bisa langsung simak pada sudut pandang milik Ayumi dan juga Kishinuma. Tapi bagi kalian yang gabut dan pengen lihat versi lengkapnya, mari kita mulai dari sudut pandang Naomi terlebih dahulu. Setelah terteleport ke ruang dimensi, akhirnya Naomi pun tersadar dari pingsannya. Meskipun mereka semua terteleport di bangunan yang sama, akan tetapi Naomi hanya ditemani oleh Seiko selaku murid yang akan pindah sekolah. Dikarenakan bangunan SD Tenjin terlihat horor, dengan cepat mereka pun segera mencari jalan keluar. Namun sayang sesampai di pintu utama, ternyata pintu tersebut sedang dalam keadaan terkunci rapat. Nah, mengingat kakinya Naomi terkilir akibat terteleport tadi, Seiko pun segera mengantarkannya menuju ke ruang UKS. Seiko yang kebelet buang air kecil langsung meminta izin untuk pergi ke toilet meninggalkan Naomi di ruang UKS secara sendirian. Sebenarnya Naomi pengen pergi bersama, namun dikarenakan kakinya sakit, dirinya pun langsung dilarang dengan keras oleh si Seiko. Biar istirahat di ruang UKS aja lah, pergi deh Seiko. Tepat ketika Seiko pergi dan mengingat ibunya Sachiko dulu merupakan seorang perawat, di sini muncul arwah milik Yoshie selaku ibu dari Sachiko. Tentu dong melihat hantu tepat di depan matanya, membuat tubuh milik Naomi pun mendadak tidak bisa digerakkan. Akan tetapi berkat the power of panic, membuat Naomi pun bisa segera pergi dari tempat itu. Di waktu yang sama ketika Naomi melihat hantu, Seiko pun juga langsung diteror dengan diperlihatkan beberapa orang yang terbunuh pada ruang dimensi. Langsung lari deh, hingga pada akhirnya Seiko pun bertemu dengan Naomi kembali. Namun bukannya senang, justru Naomi langsung mencaci maki Seiko akibat telah meninggalkannya di ruang UKS secara sendirian. Seiko yang sakit hati karena selama di sekolah Naomi tidak pernah marah, langsung segera lari sembari meneteskan air mata. Wahayalah. Dikala suasana sudah menjadi tenang dan setelah merenung sejenak, Naomi pun segera mencari Seiko untuk meminta maaf. Namun sayang bahwa Seiko ini ditemukan gantung diri di toilet, yang hingga pada akhirnya Seiko pun kini telah meninggal dunia. Lah, kenapa kok bunuh diri? Ya itu tadi, akibat terdapat mental teror di ruang dimensi. Dan barang siapa yang merasakan putus asa, maka secara otomatis dirinya akan kena mental atau kerasukan. Langsung syok deh lihat temannya yang mati akibat dirinya. Dengan begini maka jumlah peserta di ruang dimensi tersisa 8 ya. Oke, kita lanjut ke sudut pandang guru mereka yang bernama Yui Sensei. Tepat ketika Yui Sensei terteleport ke ruang dimensi, dirinya pun menemukan sebuah koran lama yang memuat berita mengenai kasus pembunuhan berantai pada SD Tenjin. Secara singkat, setelah jalan-jalan sembari membaca koran, dirinya pun bertemu dengan Mayu selaku adiknya si Morishige. Anehnya bukannya takut sama hantu, justru Mayu malah senang ketika berbicara dengan arwah korban pembunuhan. Bahkan karena saking senangnya, Mayu berjanji akan berada di ruang dimensi untuk selama-lamanya. Yui Sensei yang sadar bahwa Mayu telah dihasut, langsung berusaha membujuk Mayu agar supaya dirinya bisa segera sadar. Akibat Yui Sensei bilang bahwa Mayu merupakan murid berharga, membuat arwah dari korban pembunuhan pun langsung menjadi emosi. Dan tanpa basi-basi lagi, para arwah ini langsung menyeret Mayu keluar, yang hingga pada akhirnya Mayu meninggal akibat tubuhnya ditabrakkan ke arah tembok. Langsung shock deh. Dengan begini, jumlah peserta saat ini tinggal 7 orang ya. Oke, kita lanjut ke sudut pandang MC kita yang bernama Satoshi. Sama seperti Yui Sensei di awal-awal, bahwa Satoshi juga menemukan koran lama yang memuat tentang kasus pembunuhan di SD Tenjin. Namun bedanya, Satoshi ditemani oleh Yuka selaku adiknya sendiri. Dikarenakan Yuka kebelet buang air kecil, mereka berdua pun segera mencari toilet terdekat. Tak disangka dikala perjalanan, mereka bertemu dengan Morishige selaku teman kelas dari Satoshi. Anehnya bukannya takut karena terjebak di bangunan misterius, justru Morishige ini malah asik memotret mayat yang sudah tidak berbentuk manusia lagi, atau cuman organ tubuh doang lah. Dan buat yang gak sadar bahwa mayat ini adalah jasad milik Mayu selaku adiknya sendiri. Tapi di sini Morishige
belum sadar ya. Karena tujuan Satoshi dan Yuka mencari toilet, di sini mereka semua pun memutuskan untuk berpisah. Toh Morishige juga pengen nyari si Mayu. Sebelum pergi, Morishige pun berpesan untuk berhati-hati terhadap hantu yang ada pada bangunan ini. Secara singkat setelah mencari kesana kemari, Morishige sama sekali tidak dapat menemukan si Mayu. Agar supaya pikiran menjadi tenang, dirinya pun melihat beberapa foto mayat yang telah ia foto. Pada awalnya Morishige sangat senang ketika melihat foto para mayat, namun semua itu berubah ketika Morishige melihat sebuah aksesoris pada organ mayat, di mana aksesoris itu adalah milik Mayu selaku adiknya sendiri. Wayalah. Mengetahui bahwa adiknya telah tiada, seketika membuat Morishige pun langsung menjadi syok, dan berkat efek mental teror, Morishige yang sangat senang melihat mayat kini memutuskan untuk menjadi seorang wibu psikopat. Kenapa? Ya biar bisa bantai-bantai dan lihat mayat yang masih segar lah, ibarat kata mayat yang masih fresh. Di waktu yang sama ketika Morishige sudah menjadi wibu psikopat, Satoshi bersama Yuka masih sibuk dalam mencari toilet, dan tidak sengaja mereka pun bertemu dengan gadis kecil berbaju merah, di mana anak ini katanya juga terjebak pada ruang dimensi. Nah, dikarenakan Yuka kebelet buang air kecil, gadis kecil berbaju merah pun menawarkan diri untuk menemaninya dalam mencari toilet. Karena gadis kecil berbaju merah kebetulan juga seumuran dengannya, setuju deh mereka. Sembari menunggu Yuka mencari toilet, Satoshi pun berkeliling pada area sekitar, dan tidak sengaja dirinya menemukan sebuah buku di mana di dalamnya terdapat kertas robekan dari boneka kertas. Yup. Kertas itu adalah milik murid dari sekolahan lain yang juga terjebak pada ruang dimensi akibat melakukan ritual sesat. Tepat ketika Satoshi masuk ke dalam ruangan, terdengar suara Yuka yang berteriak akibat dirinya melihat sebuah penampakan. Namun anehnya ketika Satoshi ingin menghampiri Yuka, secara tiba-tiba pintu masuknya pun tidak bisa dibuka. Dan yup, semua ini adalah ulah gadis kecil berbaju merah yang tak lain dan tak bukan gadis itu adalah si Sachiko. Hilang deh Sachiko. Di waktu yang sama ketika melihat penampakan, Yuka pun langsung lari akibat dirinya merasakan ketakutan. Dikala masuk ruangan tidak sengaja, dirinya bertemu dengan Morishige selaku teman kelasnya si Satoshi. Namun dikarenakan Morishige udah kena mental dan udah jadi wibu psikopat, dirinya justru malah ingin segera membunuh si Yuka. Untungnya ketika lari, Yuka bertemu dengan seorang pria tampan yang bernama Yuya. Melihat Yuka yang dikejar sama Morishige, Yuya pun memutuskan untuk melindunginya. Secara singkat setelah melakukan baku hantam, pada akhirnya Yuya berhasil membunuh Morishige selaku si wibu psikopat. Nggak taunya Yuya ini juga merupakan seorang wibu psikopat. Langsung lari lagi deh Yuka. Dengan begini berarti pesertanya tinggal 6 orang ya. Oke, lanjut. Mengetahui bahwa Yuka sedang dalam bahaya, dengan cepat Satoshi pun langsung segera mencari jalan keluar, dan tidak sengaja dirinya bertemu dengan Naho selaku orang yang menulis ritual sesat. Agar Satoshi kena mental, di sini Naho berusaha untuk menghasutnya. Namun dikarenakan Satoshi merupakan karakter utama, kata-kata hasutan dari Naho pun tidak mempan kepada dirinya. Karena mental dari Satoshi sangat kuat dan daripada buang-buang waktu, Naho pun memutuskan untuk menteleportnya ke ruang dimensi yang sama dengan si Yuka. Meskipun kemungkinan besar sebentar lagi adiknya juga akan meninggal dunia, ucap si Naho. Setelah diteleport bukannya bertemu dengan Yuka, Satoshi justru malah bertemu dengan Naomi selaku wanita pujaan hatinya. Langsung dipeluk deh. Sembari menangis, Naomi pun bercerita bahwa secara tidak langsung dirinya telah membunuh si Seiko. Akan tetapi dengan cepat Satoshi bilang bahwa semua ini bukanlah salahnya, salahin pemerintah. Nah, mengingat Yuka sedang dalam bahaya, dari sinilah perjalanan Naomi dan juga Satoshi dalam mencari Yuka pun dimulai. Oke, tinggal sisa 2 karakter yang belum diceritain nih, dan tanpa basi-basi lagi, mari kita langsung segera bahas aja.
Tepat ketika terteleport ke ruang dimensi, Ayumi dan juga Kishinuma pun langsung dihadapkan dengan arwah anak kecil. Dikarenakan energi negatif dari arwah itu terlalu besar, membuat kepala milik Ayumi dan juga Kishinuma pun rasanya ingin segera pecah. Namun untungnya secara tiba-tiba, arwah itu mendadak hilang entah pergi kemana. Dan tepat ketika arwah anak kecil menghilang, muncullah arwah milik Naho selaku penulis ritual sesat. Ayumi yang tahu bahwa itu adalah Naho langsung segera pergi untuk mengikutinya. Sesampai ke ruang perpustakaan, Ayumi pun bertanya tentang bagaimana cara untuk keluar dari ruang dimensi. Naho pun bilang bahwa dirinya tidak tahu akan hal itu karena ya Naho sendiri juga meninggal di dalam ruang dimensi. Akan tetapi meskipun begitu, Naho tahu cara untuk menghancurkan ruang dimensi. Cara itu yakni menenangkan arwah yang bergentayangan pada bangunan ini. Tek 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 tek, secara singkat setelah mendapatkan petunjuk dari Naho, Ayumi dan Kishinuma pun berhasil menenangkan 3 arwah dengan cara mengembalikan bagian tubuh yang hilang dari para korban. Karena selain dibunuh, mayat mereka juga dimutilasi seperti dipotong lidahnya, dicungkil matanya, dan lain sebagainya. Namun berkat dikembalikan organ tubuhnya, kini mereka bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan tepat ketika ketiga arwah sudah tenang, secara tiba-tiba mereka berdua pun berhasil kembali ke dunia asalnya. Mengira bahwa semuanya sudah selesai, tapi pada kenyataannya tidak semudah itu, Fergianti. Karena ya meskipun mereka telah berhasil kembali ke dunia nyata, akan tetapi ruang dimensi atau kutukannya tuh masih tetap berjalan. Bahkan celah antara ruang dimensi dan dunia nyata justru malah terbuka dengan lebar. Lah, kenapa hanya mereka berdua aja yang selamat? Ya itu tadi, karena merekalah yang telah menenangkan beberapa arwah yang bergentayangan di sana. Dan sebagai ucapan terima kasih, salah satu arwah yang bernama Kanoyuki sengaja membawa mereka berdua keluar dari ruang dimensi. Lah, kenapa nggak dibawa semuanya aja? Karena ya yang mengendalikan ruang dimensi sepenuhnya itu bukanlah mereka bertiga. Merasa penasaran akan hal itu, Ayumi pun bertanya kepada Kanoyuki tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Tentu dong mendengarkan hal itu, pada awalnya Kanoyuki tidak mau memberitahunya karena ya terdapat kejadian yang sangat amat mengerikan. Namun dikarenakan Ayumi tetap bersikeras, Kanoyuki pun langsung memberitahu tentang kejadian yang sebenar-benarnya. Dikasih lihat ya tentang masa lalu. Mengetahui bahwa pelaku pembunuhan berantai itu ulahnya Sachiko, membuat Ayumi pun ingin segera kembali ke dalam ruang dimensi. Kenapa? Ya apalagi kalau bukan untuk memberitahu akan kebenarannya, nyelamatin temennya lah. Tentu dong karena tidak ingin mati, Kishinuma pun langsung segera menolak akan hal itu. Namun dikarenakan Ayumi merupakan wanita pemberani meski sebenarnya juga takut, akan tetapi dirinya lebih memilih untuk kembali ke dalam ruang dimensi. Pergi deh Ayumi sama Kanoyuki. Di waktu yang sama ketika Ayumi kembali ke dalam ruang dimensi, Yuka selaku adiknya Satoshi pun masih dikejar oleh Yuya selaku wibu psikopat. Secara singkat berkat dibantu oleh Sachiko, Yuya pun berhasil menangkapnya, bahkan dirinya juga telah berhasil mengikat tubuhnya si Yuka. Nah, mendengar teriakan Yuka dari kejauhan, Satoshi, Naomi, dan juga Ayumi pun langsung segera mencari si Yuka. Namun siapa sangka ketika Yuka disiksa sama si Yuya, Kishinuma selaku orang yang gak mau pergi ke ruang dimensi tadi, justru malah langsung menyelamatkan Yuka dengan cara membunuh si Yuya. Tepat ketika Kishinuma berhasil membunuh si Yuya, secara tiba-tiba muncul arwah dari adiknya kepala sekolah. Kishinuma yang ingin melindungi Yuka langsung segera baku hantam dalam melawan arwah itu. Untungnya beberapa saat kemudian muncullah Ayumi pada area sekitar, dan agar supaya terlihat layaknya seorang pahlawan pada umumnya, Kishinuma pun menyuruh Ayumi untuk membawa Yuka pergi, sementara dirinya akan baku hantam dengan arwah adiknya kepala sekolah. Bahkan tetapi dikarenakan tubuh dari arwah itu terlalu besar, pada akhirnya Kishinuma pun kini telah meninggal dunia. Namun berkat pengorbanannya,
akhirnya membuat Ayumi berhasil membawa Yuka pergi dari tempat itu. Ketemu deh sama Naomi dan juga Satoshi. Namun sayang, Yuka yang telah tertusuk jantungnya sekaligus hilang matanya kini juga berakhir dengan meninggal dunia. Langsung teriak deh Satoshi. Agar supaya Satoshi tenang, Ayumi dan Naomi pun segera membawa Satoshi menuju ke dalam ruangan. Anjas. Jadi di sini pesertanya tinggal 4 orang ya, Satoshi, Naomi, Ayumi, sama Yui Sensei. Dikala beristirahat tidak sengaja mereka menemukan sebuah kamera di mana di dalamnya terdapat rekaman pembunuhan yang dilakukan oleh Naho. Melihat rekaman itu, Ayumi pun berspekulasi bahwa Naho tidak tahu akan kebenarannya. Agar supaya semua masalah cepat terselesaikan, di sini mereka pun mulai membagi tugas. Satoshi dan Naomi pergi mencari petunjuk, sementara Ayumi nenangin arwahnya Naho sekaligus mencari si Yui Sensei. Tek 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 tek, secara singkat setelah mencari kesana kemari, Ayumi pun berhasil menemukan Naho di ruang perpustakaan. Dan tanpa basi-basi lagi, Ayumi pun langsung menunjukkan HP-nya, di mana di dalamnya terdapat foto mayat atau jasad milik Naho dan juga gurunya. Wayalah. Mengetahui bahwa dirinya telah membunuh Kibikiko selaku orang yang ia cintai, membuat Naho pun seketika langsung menjadi syok. Dan karena udah tahu akan kebenarannya, kini arwah milik Naho pun berhasil ditenangkan. Tak disangka tepat setelah Naho menghilang, tidak sengaja Ayumi pun melihat arwah milik Sachiko. Tentu dong karena penasaran, Ayumi pun langsung segera mengikutinya. Dan benar aja, berkat Ayumi mengikuti arwah Sachiko, dirinya pun langsung diperlihatkan tentang kejadian di masa lalu di mana kepala sekolah membunuh Sachiko beserta ibunya Sachiko. Wayalah, langsung pingsan deh karena syok. Tak disangka tepat setelah Ayumi tersadar dari pingsannya, dirinya pun langsung bertemu dengan Yui Sensei. Namun tepat beberapa menit kemudian, kepala milik Yui Sensei pun terputus akibat terkena potongan kayu. Pingsan lagi deh Ayumi. Oke, kita pindah ke sudut pandang milik Satoshi dan juga Naomi ya. Mengingat tugas Satoshi dan Naomi itu mencari sebuah petunjuk, mereka pun memutuskan untuk pergi ke ruang kepala sekolah. Dikala perjalanan menuju ke sana, terlihat kepala sekolah yang mati akibat bunuh diri dari lantai 2. Tapi perlu diingat bahwa itu hanyalah gambaran dari masa lalu, karena ya kepala sekolah itu sudah mati sejak dari lama. Tek 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 tek, sesampai di ruang kepala sekolah, Satoshi pun langsung mencari sebuah petunjuk. Secara singkat setelah mencari kesana kemari, mereka pun menemukan sebuah karung kecil di mana di dalamnya terdapat organ tubuh milik Sachiko. Nah, karena kondisi ruang dimensi saat ini tidak stabil, membuat Naomi dan Satoshi pun terteleport ke tempat yang berbeda. Namun untungnya Satoshi langsung bertemu dengan si Ayumi. Dikarenakan Ayumi sudah tahu letak mayat Sachiko serta Satoshi punya potongan organ tubuhnya, mereka berdua pun langsung segera pergi ke tempat Sachiko berada. Tentunya mereka juga dibantu oleh Kanoyuki. Namun sayang sesampai di sana bukannya langsung tenang, justru arwah jahat milik Sachiko malah menyerang Satoshi tanpa basi-basi lagi. Secara singkat, berkat kerjasama antara Ayumi, Satoshi, Naomi, dan Kanoyuki, pada akhirnya Satoshi pun berhasil memberikan potongan organ tubuh, sehingga arwah milik Sachiko pun kini telah berhasil ditenangkan. Dikarenakan semua arwah sudah tenang, membuat kondisi ruang dimensi pun kini menuju ke ambang kehancuran. Kanoyuki pun bilang, sebelum ruang dimensi benar-benar hancur, alangkah baiknya mereka bertiga segera menjalankan ritual kembali. Ritual yang dimaksud yakni menggabungkan kembali potongan boneka sekaligus merapalkan mantra agar supaya mereka bisa kembali ke dunia asalnya. Satoshi yang tahu bahwa kertas boneka milik Naomi hilang langsung memberikan potongan kertas boneka miliknya, karena kebetulan Satoshi juga membawa kertas potongan milik Yuka selaku mendiang adiknya. Dan benar aja, setelah menjalankan ritual Sachiko Ever After, mereka pun berhasil kembali ke dunia nyata. Namun sayang, hanya Naomi dan Ayumi saja yang selamat, sedangkan Satoshi hanya tangannya aja yang ikut ke bawah. Atau dengan kata lain, kini Satoshi juga telah meninggal dunia. Wayalah. Lah, emangnya kenapa? Jadi untuk menjalankan ritual, itu harus menggunakan potongan kertas boneka sesuai dengan kelompoknya atau kertas bonekanya sendiri lah. Sedangkan kertas yang dibawa oleh Satoshi itu merupakan kertas milik
milik kelompok lain atau kertas milik sekolah lain. Jadi bukan punya Yuka selaku mendiang adiknya lah. Gampangnya Satoshi punya dua kertas kan, satu miliknya sendiri, sedangkan satunya milik murid dari sekolah lain. Akibat kertas milik Naomi hilang, Satoshi pun memberikan kertas miliknya sendiri, dan kertas yang dibawa oleh Satoshi itu adalah kertas dari murid sekolahan lain. Sedangkan untuk menjalankan ritual Sachiko Ever After, itu wajib menggunakan kertas sesuai dengan kelompoknya. Namun dikarenakan kertas milik Satoshi itu berasal dari murid sekolahan lain, maka jiwa atau tubuh milik Satoshi pun tidak bisa kembali ke dunia nyata dan terjebak di dalam ruang dimensi untuk selama-lamanya. Pusing gak tuh? Lah, kenapa Satoshi melakukan itu? Meskipun di animenya tidak dijelasin, tapi Satoshi itu tahu jika seseorang menggunakan kertas dari kelompok lain, maka jiwa atau tubuhnya tidak bisa kembali ke dunia nyata. Maka dari itu, Satoshi lebih memilih untuk mati, asalkan Naomi atau wanita yang dicintainya bisa kembali ke dunia nyata. Anjas. Akan tetapi meskipun bisa kembali ke dunia nyata, mengingat Satoshi selaku pria yang dicintai kini telah tiada, justru membuat Naomi malah jadi kena mental. Dan untuk Ayumi sendiri, hingga saat ini kabarnya masih belum bisa diketahui, atau mungkin aja Ayumi kini juga telah meninggal dunia. Wayalah, sesat. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime yang berjudul Corpse Party. Bagi kalian yang pengen nyimak cerita anime horor, bisa nonton konten pada seluruh alur cerita anime yang berjudul Another. Bagi kalian yang pengen lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep kalem. Akhir kata, sampai jumpa.